Shalom, selamat pagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh sharingkan firman Tuhan untuk kita. Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berbunyi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita yang bersekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, lalu kuliah, lalu dapat gelar sarjana, dapat pekerjaan kita. Sebenarnya kita sekolah supaya kita tahu yang belum kita tahu. Supaya kita siap dipakai. Ketika kita melamar, orang mudah menerima lamaran kita. Kemanapun kita melamar, orang gampang menerima kita karena kita punya gelar, karena kita punya ijazah, karena kita punya sarjana. Lalu kalau kita misalnya tidak punya skill, walaupun kita sarjana, orang pun tidak akan memakai kita. Artinya dua-duanya, ada skill, ada kemahiran, ada kemampuan, maka orang pakai kita. Sekarang banyak yang pengusaha-pengusaha itu kan tidak tamatan sarjana, tapi mereka punya kemampuan, mereka bisa menguasai dunia bisnis, maka mereka bisa dipakai oleh orang lain. Saudara-saudara, ketika kita sudah tahu semuanya, kita sudah bisa mengerjakan A, B, C, D, dan semuanya. Kita ahli di bidang kita. Bahkan lebih lagi Tuhan karuniai semua kepintaran kepada kita. Semua yang kita lakukan itu sebenarnya adalah dari anugerah Tuhan. Saudara, ketika kita belajar dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, lalu kita dapat pekerjaan kita mahir di bidang kita, Bapak Ibu. Semua itu adalah izin Tuhan. Saudara boleh pintar, Saudara boleh berhasil, saudara boleh diterima di tempat pekerjaan, itu karena Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan karunia kepada kita. Tuhan berikan kepintaran kepada kita. Lalu kita bisa melakukan semua. Namun ada hal yang tidak kita boleh lakukan. Waktu kita semua berhasil lakukan itu, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri lalu tinggalkan Tuhan. Ada banyak anak-anak muda, ada banyak juga orang-orang Kristen yang ketika sudah berhasil, sudah dipercayakan satu kantor, sudah dipercayakan pada satu bidang, lalu apa yang dilakukannya? Ia makin jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini saya membawa kita untuk melihat bagaimana kondisi orang percaya, umat Tuhan yang jauh, yang tidak mengandalkan Tuhan namun mengandalkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, lihat di ayat yang kelima, Tuhan melihat bangsa Israel yang sedang berada di tengah-tengah pembuangan. Mereka justru mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka justru mengharapkan orang lain. Mereka lupa bahwa Tuhan yang lebih utama harus didatangi. Allah berkata melalui Nabi Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saya mengandalkan orang lain, maka saya terkutuk. Itu maksudnya. Kalau saya mengharapkan orang-orang lain untuk mengerjakan A, B, C, dan D, saya tinggalkan Tuhan, maka saya disebut orang yang terkutuk, orang yang malang. Lalu dikatakan lagi apa? Yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ini lebih parah ya. Saudara-saudara, ada orang andalkan manusia, ada orang andalkan kekuatan sendiri. Lalu parahnya, dia makin jauh sama Tuhan. Nah ini tidak boleh ada di antara kita, orang Kristen, jemaat Tuhan, saudara-saudaraku. Kita menjauhkan diri dari sikap kedekilan ini, dari kefasikan ini, dari kebebalan ini. Saudara, kalau kita mengandalkan seseorang, sudah biasa ya. Tapi jangan sampai parah. Ini sampai hatinya menjauh daripada Tuhan. Wah, ini yang ditegur Tuhan. Tuhan tegur bangsa Israel. Bahkan juga kita hari ini. Barangkali kita pernah melakukan hal yang sama. Barangkali kita juga masih hari ini makin jauh kepada Tuhan. Ketika kita sudah mengharapkan orang lain, ketika kita andalkan orang lain untuk menolong kita,
kita makin andalkan Dia, bukan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberitahukan keadaan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Seperti apa? Ayat 6, Allah berkata kepada Nabi Yeremia, orang yang mengandalkan dirinya, orang yang mengandalkan orang lain, dan orang yang makin jauh hatinya kepada Tuhan, dia sama seperti semak yang tumbuh di padang belantara. Ia tidak akan mengalami keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wah, ini ngeri Bapak Ibu. Ngeri sekali. Kalau saya baca dari terjemahan versi mudah dibaca ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu ya. Saya membandingkan kalimatnya bilang begini. Mereka seperti semak di padang gurun yang tidak ada penghuninya. Tanaman ada di tanah yang panas dan kering, di tanah yang tidak subur. Semak itu tidak tahu tentang yang baik yang dapat diberikan Allah. Saudara-saudara, ini keadaan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin ada di antara kita hari ini, aku sudah andalkan Tuhan Pak Meno. Sudah bertahun-tahun aku andalkan Tuhan, tapi kenapa keadaanku seperti ini? Kita tidak boleh membawa seperti itu prinsip kita. Lalu kita juga membandingkan orang lain. Dia tidak sering ke gereja, dia tidak pelayanan, tetapi kenapa dia selalu lancar ekonominya, lancar rezekinya? Ini bukan versi kita. Kita harus lihat versi Tuhan. Oke? Barangkali kita yang tidak tekun, dia yang paling tekun. Oke, barangkali Tuhan kasih kesempatan sama dia. Kita semakin berserah sama Tuhan. Mari kita melihat keadaan orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Orang yang semakin sombong dan merendahkan orang lain, apalagi jauh daripada Tuhan. Yuk di pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita jauhkan diri kita dari sikap, kebiasaan, tabiat seperti ini. Kita ada karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kemampuan, keahlian, kemahiran bagi kita. Itu karena Tuhan Yesus. Ini karena pemberian Allah. Maka segala sesuatu yang akan kita kerjakan, segala sesuatu yang berhasil, itu hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang harus dimuliakan, Tuhan yang harus diagungkan. Maka jangan biarkan apa yang Allah berikan kepada kita menjadi Tuhan tidak berkenan ke apa? Karena kita sombong. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita jadikan sebagai berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan menjauhkan kita dari hati yang hanya mengandalkan orang lain, yang hanya mengandalkan diri sendiri, bahkan yang menjauh daripada Tuhan. Tuhan kiranya menjauhkan kita dari sana. Dan Tuhan kiranya memberikan kerendahan hati bagi kita. Tuhan Yesus dimuliakan, dan selamat beraktivitas saudara-saudara. Selamat bekerja. Tuhan menyertaimu sepanjang hari. Selamat pagi. Shalom.